Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai pembahasan latihan soal asas asesmen sumatif akhir semester kelas 8, yaitu pokok bahasan tentang fungsi linier dan persamaan garis lurus. Baik, kita masuk soal yang pertama, yaitu bentuk berikut yang bukan merupakan fungsi linier adalah bentuk umum fungsi linier Y sama dengan AX ditambah B. Artinya X-nya harus berpangkat 1. Nah, mana yang bukan berpangkat 1? Berarti jawabannya adalah C. Jadi yang bukan merupakan fungsi linier adalah C. Mengapa? Karena C itu X-nya berpangkat 2. Nah, kita lanjutkan soal yang kedua. Suatu fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan 7 dikurangi 3x. Maka nilai dari f2 adalah, bagaimana menentukan nilai f2? Yaitu mengganti x dengan 2. Jadi f2 sama dengan 7 dikurangi 3 kali 2. Nah, sama dengan 7 dikurangi 6. Berarti nilainya adalah 1. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya anakku sekalian, yang ketiga. Jika Gx sama dengan 2x dikurangi 7 dan Ga sama dengan min 1, nilai A yang memenuhi adalah, nah di sini diketahui Ga-nya sama dengan min 1, sedangkan Gx-nya sama dengan 2x. Maka langkah pertama kita mencari Ga, yaitu mengganti x dengan A. Sehingga 2A dikurangi 7. Padahal tadi GA itu nilainya sama dengan min 1, maka kita ganti. Min 1 sama dengan 2A dikurangi 7. Sehingga 7 pindah ke ruas kiri. Negatif menjadi positif. Jadi 7 dikurangi 1 sama dengan 2A. Berarti 6 sama dengan 2A. Sehingga A sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai A-nya adalah 3. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Fungsi f ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f3 sama dengan 11 dan f1 sama dengan 7, maka nilai A dan B berturut-turut adalah, anakku sekalian, di sini ada fungsi dalam bentuk umum fx sama dengan ax ditambah b. Nah, diketahui nilai f untuk x sama dengan 3 adalah 11, maka Bapak ganti di sini f3 itu nilainya sama saja dengan 11. Padahal kita mengganti x oleh 3, sehingga a kali 3 ditambah b sama dengan 11, atau 3A ditambah B sama dengan 11. Jadikan ini persamaan yang pertama. Kemudian nilai F1 sama dengan 7. Maka kita ganti X-nya oleh 1. Sehingga A kali 1 ditambah B sama dengan 7. Nah, artinya A ditambah B sama dengan 7. Jadikan ini persamaan yang kedua. Nah, kita menggunakan metode substitusi namanya. Bapak pindahkan ke sini. A ditambah B sama dengan 7. Kita akan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Yang akan Bapak gunakan metode eliminasi. Mengapa? Karena di sini B-nya sudah sama koefisiennya. Nah, karena sama maka tandanya kurang. Ini tadi persamaan 2. Baik, kita operasikan 3A dikurangi A. Berarti sama dengan 2A. Nah, B dikurangi B. Berarti ini habis. Kemudian 11 dikurangi 7. Berarti sama dengan 4. Sehingga ditemukan A sama dengan 4/2. Nilainya adalah 2. Jadi ditemukan A sama dengan 2. Nah, di sini A yang 2 cuma C, ya sudah, tidak usah menghitung nilai B. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, kalau diteruskan, maka nilai B-nya
berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti B-nya 5 karena tadi hasil jumlahnya 7. Nah, menurut Bapak di sini aja ketemu A-nya 2 sudah cukup gitu. Itu soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Fungsi yang sesuai dengan grafik di samping adalah, nah sekalian, di sini ada fx, ini sebetulnya ada fx sama dengan x ditambah 1. Anakku sekalian, di sini perhatikan titik potong dengan sumbu x-nya adalah 1,0. Kemudian yang ini titik 2,0. Bisa disubstitusikan nilainya. Contoh yang ini Bapak masukkan 1,0, artinya nilai x-nya 1, nilai y-nya adalah 0. Dimasukkan ke sini. Nah, ganti x-nya 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal di sini 0, berarti yang ini bukan. Begitu. Caranya gitu saja. Yang kemudian yang kedua, x-nya adalah 1, y-nya 0 nanti nilainya. Bapak ganti persamaan kedua, yang ini diganti 1, berarti min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti benar yang ini. Maka kita cek satu lagi, yaitu 3 dengan 2. Apakah benar? Apa ganti yang ini Bapak pindahkan? Sini pindahkan supaya tulisannya bagus. Maka nanti F diganti 3 sama dengan min 3 ditambah 1. Hasilnya adalah min 2. Nah, padahal Y-nya harus 2. Berarti yang ini tidak memenuhi untuk X sama dengan. Berarti ini juga jangan dipilih. Caranya begitu. Sekarang yang terakhir, X dikurangi 1. Sekarang yang C, X dikurangi 1. Bapak ganti lagi yang ini. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti masuk yang ini. Kemudian 3,2 dipakai. Berarti Bapak pindahkan lagi. F3 maka sama dengan 3 dikurangi 1. Karena X-nya tadi diganti 3. Kemudian satunya ditulis. Berarti nilainya sama dengan 2. Berarti yang ini memenuhi 2 titik tersebut. Maka disimpulkan, nih cara cepatnya jawabannya adalah C. Nah, kalian juga boleh menggunakan persamaan melalui 2 titik. Boleh banyak cara untuk menyelesaikan soal nomor 5. Bisa juga dilihat dari gradien. Bisa gradiennya berapa. Banyak cara untuk menyelesaikan soal nomor 5. Nah, silahkan mana yang kalian suka gitu. Kita lanjutkan soal nomor 6. Gradien garis yang melalui 2 titik, yaitu titik A 3,1 dan B 5,-3. Nah, rumus untuk mencari gradien 2 titik yang melalui 2 titik, maksud apa? Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sebab definisi gradien adalah komponen Y dibagi komponen X. Y2-nya yang ini Bapak putuskan, min 3. Kemudian Y1-nya tentunya 1. Per X2-nya adalah 5. Kemudian X1-nya adalah 3. Sehingga sama dengan min 3 dikurangi 1 min 4 dibagi 5 dikurangi 3, 2. Hasilnya adalah min 2. Jadi jawabannya C. Berikutnya soal nomor 7. Gradien garis 2x dikurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0. Maka diamkan di sini, y-nya di ruas kiri, yang lainnya ke ruas kanan. Berarti 2x menjadi min 2x dipindahkan, kemudian 3 menjadi min 3. Maka nanti y sama dengan min 2 dibagi min 4x dikurangi 3 dibagi min 4. Nah, min dibagi min plus, kemudian disederhanakan 2 dibagi 4 adalah 1/2. 1/2x, kemudian min dibagi min adalah plus 3/4. Nah, mana gradiennya? Gradien adalah di hadapan koefisien X, yaitu setengah. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya anakku sekalian, soal yang nomor 8. Jika garis K dan garis L saling berpotongan tegak lurus, maka syarat berpotongan tegak lurus, hasil kali gradiennya adalah min 1. Jadi syarat tegak lurus, M1 kali M2 atau hasil kali gradiennya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah D.
Nah, kalau yang gradiennya sama nanti sejajar. Kalau yang ini tidak ada sifatnya yang B dengan C. Nah, itu soal nomor 8. Berikutnya soal nomor 9. Persamaan garis yang melalui sebuah titik A, yaitu 2,3 dengan gradiennya adalah setengah adalah. Nah, kalian waktu belajar tentang persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien M, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah, mana X1-nya yang ini, kemudian Y1-nya yang ini, kemudian ini gradiennya. Jadi X1, Y1, dan gradien kita ganti. Y dikurangi, nah, karena negatif maka dikurangi, menggunakan kurung, dikurangi min 3. Maka kita menggunakan kurung, sama dengan M-nya tadi setengah, kemudian X dikurangi X1-nya 2. Berikutnya kita kalikan, min kali min adalah plus 3 di sini, jadinya min kali min plus 3, kemudian setengah kali X, setengah X, nah, kemudian setengah kali min 2 adalah min 1. Sehingga Y sama dengan setengah X dikurangi 1, nah ini 3-nya pindah, dikurangi 3. Sehingga Y sama dengan setengah X dikurangi 4. Ini hasil dari persamaan garis yang melalui sebuah titik A dengan gradiennya setengah. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal yang terakhir, soal yang ke-10. Persamaan garis yang melalui titik A min 3,4 dan titik B 2,5. Nah, rumus persamaan garis melalui dua titik, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita teruskan, Y1-nya berarti 4, sini, bagi Y2-nya min 5, berarti min 5 dikurangi 4, sama dengan X dikurangi X1-nya min 3, per X2-nya adalah 2 dikurangi min 3. Lanjutkan, Y dikurangi 4 per min 9 sama dengan X ditambah 3 per 2 ditambah 3. Sehingga Y dikurangi 4 per min 9 sama dengan X ditambah 3 per 5. Nah, lanjutkan, dikalikan silang, berarti 5 kali Y dikurangi 4 sama dengan min 9 kali X ditambah 3. Kita lanjutkan, kalikan 2 kali, 5 kali Y, kemudian 5 kali 4, min 4 maksudnya apa? Min 9 kali X, min 9 kali 3. Baik, kita kalikan, 5 kali Y dikurangi 5 kali 4 adalah 20. Kemudian min 9 kali X min 9X, min 9 kali 3 min 27. Nah, berdasarkan pola pilihan ganda yang bilangannya di kanan, berarti ini X ini pindah ke ruas kiri. Berarti 9X ditambah 5Y sama dengan min 27, pindah 20-nya ke ruas kanan menjadi positif 20. Nah, sehingga 9X ditambah 5Y sama dengan min 7. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ya. Itulah tadi anakku sekalian soal-soal yang berhubungan dengan asesmen sumatif akhir semester. Semoga video ini dapat membantu kalian di dalam belajar untuk menghadapi asesmen sumatif. Semoga video ini menginspirasi kalian di dalam pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.